Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa. Kita kembali mengikuti dan menyimak Jatim News Today. Update penanganan COVID-19 untuk edisi hari Selasa, 14 September 2021 bersama saya Ilham Dianta. Beragam informasi seputar update penanganan COVID-19 untuk wilayah Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan program ini juga disiarkan secara serentak di beberapa LPPL Radio Jawa Timur, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Radio Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Malowopati Bojonegoro. Baik, inilah Jatim News Today selengkapnya. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Informasi pertama sahabat, kita coba buka catatan dari Diding Yunarto dari Sora Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, Polresta dan Dinkes Sidoarjo masifkan vaksinasi untuk jamaah tempat ibadah. Selengkapnya, Diding Yunarto, silakan. Memasuki status zona kuning dan level 2 PPKM, Pemkab Sidoarjo semakin memasifkan pelaksanaan vaksinasi di berbagai sektor. Salah satunya dengan pelaksanaan vaksinasi di tempat ibadah. Ini sebagai persiapan sebelum dibukanya izin pelaksanaan ibadah tatap muka. Sebelumnya, selama pelaksanaan PPKM, pelaksanaan ibadah tatap muka untuk sementara dihentikan, terutama untuk umat Nasrani. Untuk sementara gereja tidak menggelar ibadah langsung. Ibadah dilaksanakan secara daring atau online. Seiring dengan perubahan status PPKM ke level 2, gereja mulai melakukan persiapan untuk melakukan ibadah langsung. Bersama Polresta Sidoarjo, Dinas Kesehatan Sidoarjo melakukan vaksinasi untuk jemaat gereja dan warga di sekitar gereja. Ini seperti yang dikatakan oleh Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo. Tempat-tempat ibadah juga sudah bisa untuk memulai kegiatan dengan tatap muka secara langsung. Tentunya kita juga ke tempat-tempat peribadatan yang ada di sini, di tempat gereja antara lain dengan sudah diberikannya vaksinasi kepada jemaah gereja, pengurus gereja, dan juga masyarakat di lingkungan gereja. Harapannya kegiatan misalnya peribadatan secara tatap muka langsung bisa dilaksanakan. Menurut Kapolresta, pelaksanaan vaksin dilakukan di semua tempat ibadah dengan tujuan pelaksanaan ibadah tatap muka bisa segera dilakukan. Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih rekan Diding Yunarto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, Polresta dan Dinkes Sidoarjo masifkan vaksinasi untuk jamaah tempat ibadah. Baik, sahabat dari Sidoarjo, kita beralih ke Gresik. Ada rekan Isiatun Hania dari Sora Gresik. Hari ini berbagi kabar dukung vaksinasi bin gelar vaksin untuk para pelajar. Selengkapnya, Isiatun Hania, silakan. Berlokasi di SMAN 1 Cermai, Badan Intelijen Negara adakan vaksin untuk para pelajar Senin 13 September 2021. Serentak diadakan di 10 provinsi. Kabupaten Gresik jadi perwakilan dari Jawa Timur yang dipilih dari Badan Intelijen Negara untuk diberikan vaksin. Sebanyak 11.000 vaksin diberikan untuk dosis pertama dan dosis kedua. Acara tersebut juga ditinjau oleh Bapak Presiden Joko Widodo secara virtual. Marsma TNI Rudi Iskandar, Kepala Bin Jatim, bilang bahwa pihaknya bukan hanya menyasar di satu lokasi saja, namun di beberapa lokasi lainnya. Alhamdulillah hari ini tanggal 13 September 2021, saya Binda Jawa Timur melaksanakan vaksinasi di 4 titik sebanyak 5.500. Yang pertama ada di SMA Negeri 1 Cermai, itu sebanyak 1.250. Yang kedua di SMA YPI Cermai juga, sebanyak 1.250. Itu dari mulai SMP, SMA, sama SMK. Terus selanjutnya saya melaksanakan vaksin juga di MAN 1 Gresik, itu sebanyak 2.500. Dan saya juga melaksanakan vaksinasi secara door to door di masyarakat Kabupaten Kebomas, itu sebanyak 500. Kita menyasar petambak-petambak yang ada di Kebomas. Jadi saya kemarin lewat di sana, banyak petambak yang belum vaksin. Akhirnya saya masuk ke daerah Tambak itu dan memaksin beberapa orang petambak. Dan selanjutnya saya masuk ke desa Kebomas itu. Selain itu, Dr. Muhaibatul Husna, PLT Kepala Dinas Kesehatan Gresik, juga mengatakan bahwa Gresik sudah memasuki level 2 PPKM. Harapannya dengan adanya vaksinasi ini, belajar secara tatap muka dapat segera berlangsung. Saya Sitan Hania dari Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today.
Baik, terima kasih rekan Istiatun Hania dari Suara Gresik. Hari ini berbagi kabar dukung vaksinasi, BIN gelar vaksin untuk para pelajar. Sahabat dari Gresik, kita bergeser ke Madiun. Ada rekan Kiki Desilia dari Suara Madiun. Hari ini berbagi informasi persiapkan PTM terbatas Pemkot Madiun gelar rapat dinas. Selengkapnya, Kiki Desilia, silakan. Wali Kota Madiun Maiti mentargetkan pada akhir September siswa SMP di Kota Madiun sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di sekolah. Hal itu disampaikan dalam rapat dinas virtual yang digelar di Pendopo Balai Kota Madiun. Tak hanya target, keinginan itu dibuktikan dengan persiapan yang matang. Salah satunya dengan terus menggencarkan vaksinasi bagi para pelajar. Vaksinasi bagi pelajar sudah dimulai sejak tanggal 7 September. Jumlah pelajar yang sudah divaksin saat ini mencapai 3.650 dari total siswa SMP sebanyak 9.538 orang. Tak hanya itu, untuk memastikan para peserta didik dan pendidik dalam kondisi sehat, juga akan digelar tes antigen di sekolah-sekolah yang telah menggelar PTM. Sementara itu, dalam rapat dinas juga mengemuka upaya pemerintah daerah untuk menurunkan level PPKM Kota Pendekar agar turun ke level 2 pada minggu ini. Seluruh indikator asesmen telah dipenuhi oleh Pemkot Madiun. Selain itu, meningkatkan tracing dengan menggelar tes antigen yang dapat dimanfaatkan oleh warga Kota Madiun secara gratis. Tanpa antigen, kegiatan apapun tidak dapat diizinkan dari pemerintah Kota Madiun. Kiki Desilia, Suara Madiun. Ya, terima kasih rekan Kiki Desilia dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar persiapkan PTM terbatas Pemkot Madiun gelar rapat dinas. Kita beralih ke Zoom, sahabat. Ada rekan Risma Erina dari Persada FM. Hari ini berbagi kabar Pemkab Blitar fasilitasi swab antigen bagi CPNS dan PPPK. Cukup bawa KTP dan kartu peserta. Baik, selengkapnya Risma Erina, silakan. Ya, baik Ilham dan juga sahabat Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Blitar memfasilitasi swab antigen bagi CPNS dan juga P3K yang akan melaksanakan seleksi kompetensi dasar atau SKD. Artinya swab antigen tidak dipungut biaya atau gratis. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar, Mahadi, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait serta meminta petunjuk Bupati Blitar bahwa swab antigen bagi CPNS dan P3K yang akan melakukan seleksi ini bisa difasilitasi. Para peserta tinggal mendatangi puskesmas terdekat dengan membawa KTP dan kartu peserta. Swab antigen gratis ini dikhususkan bagi peserta yang melamar di pemerintah Kabupaten Blitar dan ber-KTP Kabupaten Blitar. Sedangkan pelaksanaan swab antigen dilakukan H-1 pelaksanaan seleksi. Mahadin menambahkan untuk jadwal pelaksanaan seleksi di Hotel Crown Victory Tulungagung ini masih menunggu persetujuan dari pusat dan ia memastikan jika jadwal sudah ada akan langsung menginformasikan pada peserta. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih rekan Risma Erina dari Persada FM. Hari ini berbagi kabar Pemkab Blitar fasilitasi swab antigen bagi CPNS dan P3K, cukup bawa KTP dan kartu peserta. Sahabat, masih dari Blitar, kali ini ada rekan Afik Rahardian dari Mardika FM berbagi kabar perluas testing COVID-19. Satgas COVID-19 Kota Blitar buka layanan swab antigen gratis. Selengkapnya Afik Rahardian, silakan. Ya, terima kasih Ilham. Satgas COVID-19 Kota Blitar membuka gerai layanan swab antigen gratis untuk masyarakat umum yang dipusatkan di alun-alun Kota Blitar, yang mana saat ini Afik sedang berada di lokasi. Yang pasti disampaikan juga oleh Sekretaris Satgas COVID-19 Kota Blitar, Hakim Sisworo. Hakim mengatakan kegiatan testing Satgas COVID-19 terus digencarkan, sebab dari target 308 orang per hari baru bisa memenuhi 70%. Untuk testing tidak hanya menyasar kontak erat konfirmasi, namun juga aparatur sipil negara ASN, hingga masyarakat umum dan yang melintas di sekitaran alun-alun Kota Blitar. Satgas COVID-19 rencananya juga melakukan screening di tempat keramaian hingga kegiatan sosial lainnya. Hakim menyebut gerai layanan swab antigen di alun-alun Kota Blitar ini beroperasi mulai jam 8 sampai jam 12 siang. Selain itu, Hakim juga mengatakan swab antigen ditargetkan mampu menyasar 100 orang setiap harinya di tempat yang sama, dan juga petugas akan membuka gerai masker gratis bagi masyarakat. Hakim menambahkan untuk memanfaatkan layanan ini masyarakat cukup membawa KTP
Hasilnya dapat ditunggu 15 menit setelah pengambilan spesimen oleh petugas. Dari alun-alun Kota Blitar, Afik Rahardian melaporkan kembali ke studio Jatim News Today. Baik, terima kasih rekan Afik Rahardian dari Mardika FM ya. Tadi berbagi kabar tentang perluas testing COVID-19, Satgas COVID-19 Kota Blitar buka layanan swab antigen gratis. Baik sahabat, informasi dari Afik Rahardian dari Mardika FM tadi sekaligus menjadi informasi penutup atau terakhir dalam Jatim News Today, update penanganan COVID-19 edisi Selasa 14 September 2021. Terima kasih kami sampaikan pada beberapa LPPL yang menyiarkan program ini secara serentak, yang di Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, RSal Nganjuk, Radio Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Malawapati Bojonegoro. Akhir kata, saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.